Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika dari tingkat SD sampai dengan SMA. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan materi momen gaya, yaitu menentukan besar resultan momen gaya di titik A. Soal ini saya ambilkan dari pertanyaan siswa dari grup Telegram dan akan saya bahas di video saya kali ini. Walaupun sebenarnya sudah ada soal yang dengan tipe yang sama ya, yang sudah saya bahas, tapi tidak apa-apa ya. Kita akan membahas kembali soalnya. Sebelum saya mulai membahas soalnya, saya ingatkan jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya, dan kalian aktifkan tanda loncengnya agar nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Baik, sekarang kita akan membahas soalnya ya. Gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada batang A, B, C, D. Seperti pada gambar. Jadi gambarnya ini. Kemudian yang ditanya, jika massa batang diabaikan, berapa besar momen gaya terhadap titik A? Yang ditanyakan adalah momen gaya terhadap titik A. Artinya nanti titik A-nya itu adalah sebagai pusat rotasi. Jadi kalian nggak usah bingung ya kalau ada soal seperti ini. Misalkan nih gaya terhadap titik B, berarti nanti titik B-nya yang sebagai pusat rotasi. Kalau terhadap titik C, C-nya sebagai pusat rotasi. Kalau terhadap titik D, D-nya sebagai pusat rotasi. Nanti dihitung satu-satu ya. Ini nggak perlu bingung kalau ada soal-soal seperti ini. Jadi biasanya yang ditanyakan itu nanti titiknya ini berbeda-beda nanti pusat rotasinya ya. Nah, kebetulan di sini adalah terhadap titik A, berarti yang di ujung sini. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari, karena di sini ada 4 gaya yang bekerja, maka nanti untuk mencari momen gaya di titik A, kita menggunakan sigma torsi. Sama dengan torsi A tambah torsi B ditambah dengan torsi C ditambah dengan torsi D. Jadi jika lebih dari satu gaya, maka nanti kita menggunakan sigma torsi atau momen gaya totalnya. Nah, sebelum kita menghitung, kita tentukan dulu arah perputaran yang disebabkan oleh gaya yang bekerja pada batang. Jadi arah perputaran batangnya ya, akibat gaya yang bekerja pada batang tersebut. Kita lihat untuk yang F1. Karena F1 itu letaknya di titik A ya, maka nanti torsi A-nya yang ini nanti sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia terletak di pusat rotasi. Artinya karena dia letaknya di pusat rotasi, maka dia tidak menyebabkan perputaran. Ya, tidak menyebabkan batang ini berputar. Kemudian yang B. Yang B arahnya ke bawah gayanya. F2-nya ke bawah ya. Berarti nanti akan menyebabkan batang ini berputar searah dengan jarum jam. Kemudian yang C arahnya ke atas, F3 aja ya, F3 ke atas, berarti dia berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian yang D sama dengan yang F2 ya, F4-nya searah dengan jarum jam. Jadi perputarannya menyebabkan perputaran yang arahnya searah jarum jam. Nah, jika yang searah dengan jarum jam, saya kasih tanda positif atau bernilai positif, sedangkan yang berlawanan negatif, maka nanti jadinya begini ya. Torsi B berarti F1 dikali dengan L1. Jadi karena dia searah, saya kasih tanda positif, berarti di sini positif ya nilainya. Kemudian, nah yang C karena negatif, arahnya berlawanan ya, maka nilainya negatif. Ini adalah F3. Oh ya, ini F2 ya, sorry. F2 kali L, F3 kali L3. Kemudian yang terakhir F4 positif, berarti F4 dikali L4. Ya, seperti ini ya. Berarti nanti sigma torsinya sama dengan, yang ini nggak usah saya tulis lagi ya, yang 0. F2-nya kita tinggal masukkan 4, berarti 4 dikali dengan L2, berarti dari B ke A jaraknya berapa? 2.
dikali 2 dikurang F3-nya. F3-nya berapa? 5. Jaraknya berapa ke pusat rotasi? Jaraknya itu berarti 2 ditambah 1. 2 tambah 1 sama dengan 3 ya. Kemudian ditambah F4-nya 10. Berarti jaraknya berapa nih? Ini 3 ya. Berarti dia 6. Nah, kita hitung. 4 kali 2, 8. Dikurang 5 kali 3, 15. Ditambah 10 kali 6, 60. Berarti sama dengan yang gampang itu kalau 60 dikurang 15 ya. 60 dikurang 15 kan 45. 45 tambah 8, 53 ya. 53 Newton meter. Nah, ketemu. Mudah ya. Demikian pembahasan soal dari saya yang berkaitan dengan momen gaya. Menghitung momen gaya pada batak. Semoga kalian dapat paham ya dan mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Jika masih ada yang belum paham, silahkan di replay videonya atau diputar ulang. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana dari penjelasan saya yang belum kalian paham. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.